Terdapat pada ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan ekosistem bendungan. Tujuan dari pembelajaran ekosistem yang saya berikan sekarang ini, pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian ekosistem. Kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis-jenis ekosistem. Ketiga, teman-teman mengetahui komponen-komponen penyusun ekosistem. Di sini kita bahas dulu ekosistemnya ya. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya benar, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terjadi antara dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Apa itu ekosistem buatan dan apa itu ekosistem alami? Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia di dalamnya. Apa saja sih ekosistem buatan itu? Ekosistem buatan terdiri atas ekosistem sawah, ekosistem bendungan, dan ekosistem akuarium, serta ekosistem kolam. Masih banyak ekosistem lainnya. Dan apa itu ekosistem alam? Ekosistem alam adalah ekosistem yang terjadi secara alami atau tanpa bantuan tangan manusia. Di sini ekosistem alam yaitu ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem rawa, dan ekosistem rumput. Masih banyak lagi ekosistem yang lainnya. Ekosistem terjadi atas dua komponen, yaitu ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Kita jelaskan terlebih dahulu pada ekosistem biotik. Ekosistem biotik adalah komponen biotik ini terbagi lagi atas dua, yaitu konsumen atau yang biasa disebut heterotrof dan pengurai atau yang bisa disebut dengan dekomposer. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dekomposer. Komposer ini memiliki peran untuk menguraikan bahan-bahan organis yang berasal dari organisme yang telah mati. Sedangkan heterotrof yaitu komponen ekosistem yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, tapi bisa mengatur ulang dan akhirnya menguraikan bahan-bahan organik secara kompleks yang dibangun oleh autotrof. Contohnya di sini heterotrof yaitu pada akuarium mini saya ini yaitu ikan. Sedangkan autotrof merupakan komponen ekosistem yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya di sini tumbuhan alga yang ada di akuarium mini saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklus nutrisi dan energi yang ada di dalam akuarium. Pertama, pakan diberikan kepada ikan. Setelah itu bisa teman-teman lihat pada gambar nomor 2, yaitu NH3 atau zat amonia hasil metabolisme ikan diproses oleh bakteri nitrifikasi. Pada gambar nomor 4, nitrat diserap oleh tumbuhan air. Pada nomor 5, bisa teman-teman lihat air itu menguap dari permukaan air pada akuarium. Nomor 6, cahaya matahari diserap oleh tumbuhan air, yaitu pada gambar. Detrivora atau memakan fases ikan dan bagian tumbuhan yang telah mati pada bagian bawah pada gambar. Yaitu pada nomor 8, tumbuhan air melepaskan oksigen yaitu O2. Dan pada gambar nomor 9, tumbuhan air menyerap karbon dioksida atau dengan CO2. Bagaimana sih siklus biotik yang terbagi atas dua, yaitu heterotrof dan pengurai yaitu komposer? Di sini saya akan menjelaskannya dengan akuarium mini saya ini. Kita anggap ikan nila atau nama latin
Oreochromis niloticus sebagai heterotrof, yaitu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, dan tumbuhan yang ada di dalam akuarium saya ini sebagai alga atau chlorophyta yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Di dalam akuarium ini terdapat siklus. Ikan ini atau nama latin Nilochromus akan memakan si alganya atau nama latin Chlorophyta sehingga menghasilkan BAB. BAB itu akan hancur bersamaan dengan airnya, lalu akan diserap dan turun ke tanah yang ada di dalam akuarium ini. Jadi setelah BAB itu menjadi banyak dan menyatu dengan tanah, alangkah baiknya kita ganti airnya menjadi air yang lebih bersih dan kita cuci si akuariumnya. Lalu kita masukin lagi ikan beserta alganya. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu komponen biotik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komponen abiotik. Ada yang tahu apa itu komponen abiotik? Ya benar, komponen abiotik ini merupakan komponen makhluk hidup mati. Di mana komponen makhluk hidup mati itu yaitu iklim, tanah yang ada di akuarium ini, batu, dan tanaman hias. Jika teman-teman memiliki tanaman hiasnya yang teman-teman itu termasuk ke dalam abiotik, yaitu tanaman hias tidak hidup. Tapi di sini saya menggunakan tanaman hias biotik, yaitu tanaman hias hidup. Ketiga yaitu suhu, keempat air, kelima cahaya matahari yang akan masuk ke dalam akuarium ini. Ekosistem juga terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu individu. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri secara filosofis, bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal. Misalnya, seorang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Sedangkan populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya nih, seperti ikan nila yang berada di dalam akuarium saya sekarang ini memiliki 2 ikan nila atau nama latin Nilochromus, serta si tanaman alganya ini atau nama latin dengan Chlorophyta memiliki 3 tanaman alga, serta batu-batu ini dengan 50 batu. Itulah yang termasuk dengan populasi. Selanjutnya yaitu komunitas. Apa sih itu komunitas? Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya, dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai populasi. Misalnya populasi pohon mangga, populasi pohon kelapa, populasi pohon rambutan, populasi belalang, populasi sawah, populasi tanah, dan masih banyak lagi.
dan berdasarkan jenis-jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofinya. Di sini saya akan memberikan gambar bagaimana sih jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofinya. Sini saya akan menjelaskan trofi ekosistem makhluk hidup atau piramida makhluk hidup. Piramida makhluk hidup ini kita mulai dari bagian bawah, yaitu terdapat produsen. Pada produsen ini yaitu terdapat rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka menempati pada trofi nomor 1. Setelah itu naik ke atas lagi yaitu konsumen 1, terdapat tikus dengan nama latin Muridae, belalang dengan nama latin Caelifera, dan cacing dengan nama latin Lumbricina. Mereka menempati pada trofi 2. Naik ke atas lagi menjadi konsumen tingkat 2. Terdapat katak dengan nama latin Anura dan ayam yaitu galus-galus. Mereka menempati pada trofi tingkat 3. Naik ke atas lagi terdapat konsumen lili puncak, yaitu terdapat burung elang dengan nama latin Acipilita virgatur dan ular dengan nama latin Serpentes. Mereka menempati trofi tingkat 4. Dan naik ke atas lagi menjadi puncak paling tertinggi yaitu dekomposer atau pengurai. Saya juga akan menjelaskan ekosistem sawah. Ekosistem sawah tidak jauh berbeda dengan ekosistem akuarium, yaitu sama-sama ekosistem buatan. Sini bisa teman-teman lihat bagaimana siklus dari ekosistem sawah. Pada bagian pojok atas terdapat gambar matahari yaitu sebagai ekosistemnya berada fotosintesis di pada tanaman Oryza dengan sativa. permukaan Setelah itu terdapat yang air. rata Air ini biasanya berguna terletak di untuk dataran sebagai tinggi. irigasi Kedua, pada tanaman adanya Oryza makhluk sativa. hidup Setelah yang itu Oryza beradaptasi dengan sativanya dataran sendiri tinggi atau pegunungan. sebagai produsen. Setelah Tiga, itu produsen area dimakan oleh berlumpur konsumen dan tingkat juga 1 selalu digenangi yaitu air. burung pemakan biji Keempat, atau nama latin pada biasanya Oryza akan fora. ditumbuhi Setelah tanaman itu padi pada yang Oryza kemudian fora ini bisa dimakan dipanen oleh ular tergantung sawah atau musimnya. ular padi dengan nama Kelima, latin terjadi atau adanya Scopus rantai yaitu makanan. konsumen tingkat 2. Setelah itu Di sini diuraikan saya akan lagi yaitu ular menjelaskan sawah bagaimana mati gambaran dimakan dari oleh rantai burung makanan elang sawah itu dengan nama sendiri. latin Acipiter virgatus. Acipiter virgatus ini sebagai konsumen tingkat 3. Setelah itu Acipiter virgatus ini mati diurai lagi menjadi bakteri. Setelah itu bakteri ini berguna sebagai untuk penyuburan pada tanaman padi ini atau nama latin Oryza sativa. Di sini saya akan mengambil ekosistem sawah. Bisa teman-teman lihat yang berada di belakang saya ini. Ini merupakan ekosistem sawah di mana terdapat burung, terdapat padi atau kita sebut dengan nama latin Oryza sativa, dan di dalam ekosistem sawah ini terdapat di dalam airnya yaitu irigasi dan padi sendiri yaitu Oryza sativa. Bisa teman-teman lihat di dalam irigasi ini teman-teman juga bisa mendapatkan ikan, cacing dan juga lintah ya. Di sawah ini yang tempat saya sekarang ini yang ada di belakang saya ini
atau padi dengan nama latin Oryza sativa telah selesai dipanen. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bentuk padi yang sudah selesai dipanen dengan sekitar umur 3 bulan atau 6 bulan. Sama dengan ekosistem akuarium tadi, di ekosistem sawah ini juga memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Pada komponen biotik, yaitu yang telah saya jelaskan tadi, komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya ikan. Sedangkan pada sawah yaitu burung, belalang, ular, serta cacing. Sedangkan pada komponen abiotik, pada ekosistem akuarium terdapat batu dan tanah. Sedangkan pada ekosistem sawah, pada komponen abiotik, pada ekosistem akuarium ini terdapat batu, tanah, iklim, suhu, air, dan cahaya matahari. Sedangkan pada abiotik ekosistem sawah terdapat tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim, serta air yang merupakan peran terpenting sebagai pelarut dan membawa sumber makanan bagi tanaman padi. Sedangkan cahaya matahari mempunyai peran yang sangat penting juga, yaitu untuk makhluk hidup, terutama pada tanaman ketika melakukan proses fotosintesis. Serta udara. Udara mengandung berbagai macam gas seperti gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Fungsi oksigen di tanaman padi ini adalah untuk pernapasan, sedangkan nitrogen berfungsi sebagai membentuk protein, karbon dioksida berfungsi sebagai proses fotosintesis. Yang terakhir yaitu iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Iklim ini berperan penting dalam ekosistem sawah. Pada tanaman padi atau kita kenal dengan nama latin Oryza sativa, memiliki jangka waktu berbuahnya pada umur 6 bulan paling lama, dan paling bentar yaitu 3 bulan. Sawah ini juga memiliki macam-macam ekosistemnya, yaitu ekosistem sawah tada hujan. Apa sih ekosistem sawah tada hujan itu? Ekosistem sawah tada hujan ialah salah satu sawah yang sangat mempunyai ketergantungan terhadap curah hujan. Dengan namanya, sawah ini akan ada pada musim penghujan ya. Yang kedua, sawah pasang surut. Apa itu sawah pasang surut? Sawah pasang surut merupakan sawah yang berdekatan dengan perairan. Jadi sawah ini dia dekat dengan perairan, maka disebut dengan sawah pasang surut. Hal ini dimaksudkan supaya perairan pada sawah ini lebih mudah dengan dialiri air dari sungai ataupun pantai. Maka ketika jumlah air naik, tentu perairan di sawah ini akan lancar. Tetapi jika air pada sungai menurun, tentu
irigasi di sawah akan menjadi menurun. Jenis tanaman sawah yang bisa hidup di perairan yaitu mudah ditemukan di wilayah Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Di sini juga saya akan menjelaskan ekosistem sawah lebak. Apa itu ekosistem sawah lebak? Ekosistem sawah lebak yaitu ekosistem yang terletak di tengah sungai yang cukup besar sehingga irigasinya menjadi lebih mudah dibandingkan dengan jenis yang sebelumnya yang telah saya jelaskan. Jadi, sawah jenis ini diapit oleh dua sungai yang besar sehingga irigasinya berada di kanan dan kiri. Sehingga pada musim kemarau petani tidak perlu khawatir lagi karena irigasinya lebih mudah dan cukup. Tetapi pada musim penghujan petani akan menjadi khawatir karena irigasinya yang berada di bagian kanan dan kiri menjadi besar dan mengakibatkan sawah menjadi mengalami banjir sehingga akan terjadinya gagal panen. Ekosistem sawah yang selanjutnya ialah ekosistem sawah tiada musim. Sesuai dengan namanya, maka sawah ini akan tetap selalu panen seperti biasanya meskipun ketika datang musim kemarau maupun musim hujan. Pengairan sawah ini biasanya menggunakan sungai yang besar. Meskipun hanya satu sungai tetapi tetap saja irigasinya lebih aman dan tidak akan mengalami kekeringan ketika musim kemarau dan tidak akan mengalami banjir pada musim penghujan. Sekian pengertian dari saya tentang ekosistem. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan ekosistem yang saya berikan tadi. Kesimpulannya adalah adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.